Candi Sukuh. Candi Sukuh merupakan salah satu candi di Jawa Tengah, tepatnya di lereng barat Gunung Lawu, Dusun Sukuh, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Candi Sukuh berhasil ditemukan pada tahun 1815 dalam keadaan sudah runtuh oleh Johnson. Pada masa pemerintahan Raffles, Candi Sukuh akhirnya oleh Van der Vlies dan hasil penelitiannya ditulis ke dalam sebuah buku. Penelitian Candi Sukuh kemudian dilanjutkan dari tahun 1864 hingga 1867 dan dituliskan ke dalam sebuah buku pula. Candi Sukuh merupakan salah satu candi peninggalan agama Hindu. Menurut penelitian, candi ini dibangun pada akhir abad ke-15 Masehi. Candi ini cukup berbeda dibandingkan candi Hindu pada umumnya. Bahkan, desain Candi Sukuh dianggap telah menyimpang dari kitab pedoman untuk pembuatan bangunan suci bagi agama Hindu. Menurut pedoman, sebuah candi haruslah berbentuk bujur sangkar dan tempat paling suci berada di tengahnya. Penyimpangan pada candi ini diduga pada masa pembuatannya. Pengaruh Hinduisme di Jawa mulai memudar. Memudarnya pengaruh Hinduisme ini ternyata menghidupkan kembali kebudayaan pada zaman Megalitikum. Ini terlihat dari arsitek Candi Sukuh yang memiliki teras berundak. Bentuk bangunan yang berundak merupakan salah satu ciri khas bangunan suci yang dibuat pada masa pra-Hindu. Selain itu, pada masa pra-Hindu, tempat paling suci akan berada di bagian paling belakang dan paling tinggi. Menurut para ahli, candi bercorak Hindu hasil peninggalan kerajaan Majapahit ini sengaja dibangun untuk penguatan, menangkal ataupun melepaskan kekuatan buruk dalam kehidupan seseorang berdasarkan relief yang ditemukan. Dalam Candi Sukuh, kita akan menemukan relief-relief berceritakan penguatan seperti Sudamala dan Garudeya. Bahkan ditemukan arca Garuda dan kura-kura di dalamnya. Kompleks Candi Sukuh sendiri memiliki luas sekitar 5.500 meter persegi dan terdiri atas 3 teras berundak. Bahkan sepintas Candi Sukuh menyerupai bangunan pemujaan milik suku Maya. Uniknya, gerbang utama dan gerbang lainnya yang menuju setiap teras menghadap ke arah barat. Ini berbeda dibandingkan candi-candi di Jawa Tengah yang biasanya akan menghadap ke timur. Selain itu, 3 teras bersusun ini terbelah 2 di tengahnya, di mana ada batu yang ditata seperti jalan untuk menuju gerbang teras lainnya. Gapura yang menuju teras pertama adalah Gapura Paduraksa, yang merupakan gapura dengan atap. Di ambang pintu gapura, kita akan melihat relief kala berjanggut panjang. Sedangkan pada dinding sayap utara gapura ada pahatan seorang yang berlari dengan menggigit ekor ular yang tengah melingkar. Menurut penelitian, pahatan ini adalah sebuah sengkalan yang dibaca Gapura Buta Anahut Buntut. Sengkalan ini diperkirakan sebagai tahun 1359 Saka atau tahun 1437 Masehi, di mana tahun itulah pembangunan candi ini berasal atau berhasil diselesaikan. Dan kemudian candi inilah yang menjadi salah satu cikal sejarah kerajaan Majapahit di Indonesia. Arsitektur Candi Sukuh. Pada sayap selatan terdapat gapura dengan pahatan seorang tokoh ditelan oleh raksasa. Pahatan ini merupakan sengkalan juga yang dibaca Gapura Buta Mangan Wong.
Ini berarti gapura raksasa yang memakan manusia. Sengkalan ini diperkirakan sebagai angka tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi. Pada bagian luar gapura ada pahatan yang bergambar sepasang burung sedang menghinggapi atas pohon. Sedangkan di bawahnya ada seekor anjing serta burung garuda dan sayapnya terbentang mencengkram ular. Di halaman depan kita akan menemukan sekumpulan batu beraneka bentuk. Di antaranya memiliki desain berlubang di atasnya menyerupai lingga. Bahkan ada yang mirip dengan tempayan. Di ruang dalam gapura, tepatnya di lantai, kita akan menemukan pahatan gambar palus serta vagina yang bentuknya sangat nyata dan hampir bersentuhan dengan satu dengan yang lainnya. Pahatan ini menggambarkan bersatunya lingga yang mencerminkan kelamin perempuan serta yoni yang merupakan kelamin laki-laki yang melambangkan kesuburan. Saat ini di sekeliling pahatan telah diberikan pagar yang membuat gapura sulit dilalui. Untuk menaiki menuju teras pertama, para pengunjung biasanya akan menggunakan tangga pada sisi gapura. Karena diyakini jika pahatan ini bertujuan sebagai suwo atau mantra serta obat untuk ngeruat atau menyembuhkan segala sesuatu yang mengotori hati, itulah alasan kenapa relief dipahatkan di lantai pintu masuk, yang membuat orang masuk akan melangkahinya sehingga dimaksudkan segala kekotoran dalam tubuhnya akan sirna begitu saja. Di atas pintu gapura yang menghadap pelataran teras pertama, kita akan menemukan hiasan kalamakara yang sudah rusak parah. Pada dinding di sayap utara serta selatan ada pahatan seorang laki-laki yang berjongkok dengan memegang senjata. 1. Pelataran teras pertama. Pelataran teras pertama tidaklah luas dikarenakan adanya batu-batu bersusun yang membentuk jalan ke arah teras kedua menuju gapura. Di bagian utara pelataran teras yang pertama ada 3 buah panel batu berjajar. Panel pertama memiliki pahatan berupa seorang laki-laki yang sedang berkuda dengan diikuti oleh pasukan bersenjata tombak. Di sampingnya ada seorang laki-laki berjalan dengan memayunginya. Pada panel kedua terdapat pahatan sepasang lembu, sedangkan pada panel ketiga terdapat pahatan seorang laki-laki sambil menunggangi gajah. Dan pada bagian selatan kita akan menemukan sekumpulan batu dengan berbagai bentuk serta beberapa buah lingga. 2. Pelataran teras kedua. Pada bagian timur laut atau di belakang pelataran di teras kedua ada sebuah gerbang yang berbentuk gapura besar dengan mengapit tangga yang mengarah ke pelataran teras kedua. Tidak ditemukan pahatan ataupun hiasan pada dindingnya. Di pelataran teras kedua pun tidaklah luas, bahkan tidak ada arca atau relief. Pada bagian utara timur atau di belakang pelataran teras kedua ada gerbang berbentuk gapura bentar dengan mengapit tangga ke arah pelataran teras ketiga. Gapura ini sudah rusak parah, tetapi kita akan menemukan sepasang arca 2 rapal di depannya. Tapi tentu saja arca ini dalam kondisi yang tidak baik. Pahatan kedua berupa arca penjaga pintu berwujud kasar, kaku, tapi wajahnya tidak menyeramkan sama sekali, bahkan terlihat lucu. 3. Pelataran teras ketiga. Pada teras ketiga, letaknya yang paling tinggi diyakini sebagai tempat paling suci. Pelataran teras ketiga memiliki 2 sisi, yaitu utara dan selatan.
serta jalan batu yang menuju ke bangunan suci berada di bagian belakang. Di pelataran halaman ketiga ada banyak sekali arca serta panel batu yang bergambar. Pada bagian depan pelataran di utara, kita akan menemukan 3 arca manusia bersayap serta berkepala Garuda dengan posisi berdiri serta sayapnya yang membentang. Cuma tersisa 1 dalam kondisi baik dari 3 arca itu. 2 arca lainnya rusak dan tidak berkepala lagi. Salah satu arca Garuda ditemukan angka bertahun 1363 Saka ataupun 1441 Masehi serta 1364 Saka atau 1442 Masehi. Pada sisi utara ditemukan juga panel-panel batu berjajar yang berhiaskan pahatan berupa gajah serta sapi. Di depan bangunan utama yang mengarah ke selatan, kita akan menemukan tiang batu dengan pahatan berupa kisah Garudea. Sedangkan di sudut kiri bagian atas ada prasasti dengan huruf serta bahasa Kawi yang berbunyi atau Padamel Rikang Buku Tirtasunya yang menandakan tahun 1361 Saka. Garudea sendiri merupakan nama untuk seekor Garuda milik putra angkat Dewi Winata. Sang Dewi diyakini memiliki saudara sekaligus menjadi madunya bernama Dewi Kadru. Dewi Kadru dipercayai memiliki beberapa anak angkat berwujud ular. Dalam sebuah pertarungan, Dewi Kadru berhasil mengalahkan Dewi Winata sehingga dia harus menjalani kehidupan menjadi budak Dewi Kadru serta anak-anaknya. Garudea mendapatkan tirta amerta sebagai syarat peruwatan ataupun pembebasan bagi ibunya dari perbudakan Dewi Kadru serta anak-anaknya. Relief kisah Garudea ini bisa kita temukan pada Candi Kidal, Jawa Timur yang dibuat oleh Anusapati buat meruat ibunya Ken Dedes. Pada bagian selatan pelataran teras yang ketiga ada panel-panel batu berjajar. Panel-panel batu ini memiliki pahatan berceritakan Kidung Sudamala. Kidung Sudamala menceritakan tentang Sadewa yang merupakan salah satu kesatria kembar yang merupakan salah satu dari kelima satria Pandawa yang berhasil menghilangkan kutukan pada Dewi Uma yang merupakan istri Batara Guru. Dewi Uma sendiri dikutuk oleh suaminya karena kemarahannya pada saat suaminya minta untuk dilayani karena menurutnya kurang layak. Karena kemarahan yang meluap-luap inilah sang Dewi dikutuk sehingga berubah menjadi seorang raksasa yang dikenal sebagai Batari Durga. Batari Durga inilah yang kemudian menyamar sebagai Dewi Kunti yang merupakan ibu para Pandawa. Dia lalu mendatangi Sadewa serta meminta satria itu meruat dirinya. Kisah ini bisa kita temukan pada kelima panel relief. Relief Candi Sukuh. Relief pertama mengisahkan Dewi Kunti palsu, penyamaran Batari Durga yang sengaja mendatangi Sadewa serta meminta satria itu menghilangkan kutukannya. Relief kedua mengisahkan Bima yang merupakan kakak Sadewa berperang dengan seorang raksasa di mana tangan kiri Bima berhasil mengangkat tubuh raksasa, sedangkan tangan kanannya berhasil menancapkan kuku Pancanaka ke perut raksasa itu. Relief ketiga mengisahkan Sadewa yang menolak untuk menghilangkan kutukan Batari Durga, kemudian diikat ke sebuah pohon, serta di hadapannya ada Batari Durga yang memakai sebilah pedang mengancamnya. Relief keempat mengisahkan pernikahan Sadewa dengan Dewi Pradapa karena berhasil menghilangkan kutukan Batari Durga. Relief kelima mengisahkan Sadewa beserta pengiringnya yang menghadap Dewi Uma
karena berhasil diruat. Di pelataran sisi selatan Jalan Batu, kita akan menemukan candi kecil serta arca berukuran kecil. Menurut mitologinya, candi kecil inilah yang menjadi kediaman Kiai Sukuh yang merupakan penguasa kompleks Candi Sukoh. Di depan bangunan utama, kita akan menemukan 3 arca bulus kura-kura dengan ukuran yang besar. Kura-kura ini melambangkan dunia bawah, yaitu dasar Gunung Mahameru. Bangunan utama memiliki bentuk trapesium dengan memiliki luas 15 meter persegi serta tinggi 6 meter. Pada bagian sisi barat bangunan pada sebuah tangga sempit serta curam yang mengarah ke atas atap. Diduga bangunan ini merupakan batur ataupun kaki candi, sedangkan bangunan candi diduga terbuat dari kayu.